Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kiranya Allah telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan acara live bincang-bincang santai pada malam hari ini. Oke, langsung saja. Uh, Perkenalkan, nama saya Kartini. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa. Saya sekarang berada di semester 7, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oke, baik. Mohon maaf ya tadi teman-teman semuanya. Banyak sekali kesalahan teknis. Oke, oh iya, pada malam hari ini kita ada kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, insya Allah, yaitu, oh iya teman-teman, saya tidak sendiri untuk menjadi host pada malam hari ini, yaitu saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Khairunisa. Hai Khairunisa, gimana kabarnya? Halo, Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin untuk memperkenalkan diri. Ya ya. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Semester 7 di Bimbingan Konseling Islam. Ya. Dan malam hari ini bisa berkesempatan menjadi host untuk menemani teman-teman semuanya. Dan hari ini kita akan diskusi santai dengan pemateri kita, yaitu kita akan membahas terkait daripada tema yang kita angkat, yaitu kenakalan remaja. Nah, kenapa kita mengambil tema ini? Yaitu ini adalah sebuah problematika di tengah-tengah masyarakat, di mana di tahun ini sering sekali terjadi kenakalan remaja, entah itu aktivitas pacaran yang mengarah kepada aktivitas seks, dan juga ada juga narkoba dan sebagainya. Nah, ini adalah permasalahan kita bersama yang harus kita tuntaskan. Yeah. Nah, mungkin bisa bacakan riwayat dari pemateri kita. Gimana Kartini? Langsung saja kita bacakan riwayat dari Iya, pemateri kita ya. silakan langsung saja. Jadi pemateri kita dengan nama panjang Kak Azizah Karim, yaitu lulusan dari Strata 1 Teknik Pertanian Unsia, dan juga aktivis muslimah, dan juga bagian daripada kajian orasi, yaitu obrolan seputar Islam. Nah, gimana nih Kartini? Langsung aja kita bahas, langsung kita serahkan kepada pemateri kita pada hari ini, atau kita sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah berhadir pada malam hari ini. Oke, kita sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan bincang-bincang santai pada malam Jumat yang sangat berkah ini. Yaitu siapa nih? Siapa tuh Bapak Rizky Andana Pohan selaku dosen pengampu mata kuliah kami ini yang masih setia insya Allah menonton. Terus Satria Inderto ya. Selamat bergabung teman-teman. Sejauh ini masih kelihatan namanya, cuman itu yang masih dilihat namanya untuk menonton. Oke, siapa kan? Khairi Azam. Selamat bergabung teman-teman semua. Selamat mengikuti acara bincang-bincang santai kita pada malam hari ini, yaitu dengan pematerinya insya Allah sangat luar biasa. Oke, mungkin Khairunisa sudah boleh kita serahkan kepada pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Oke, baik. Langsung saja Kak, boleh langsung dipaparkan materinya. Kami persilakan kepada Kak Aziza. Iya. Sebelumnya kakak mau minta maaf dulu ya. Maaf banyak banget trouble teknisnya. Sampai akhirnya tadi kita telat 30 menit ya. Maaf ya adik-adik ya. Insya Allah. Kakak sih dapat info dari Herunisa sih, kayaknya kita bakalan hari ini ngobrol ya. Kayaknya nggak kayak ngasih materi gimana-gimana ya. Soalnya kakak juga bukan materi. Ya, kakak lebih senang kalau misalnya ya kita ngobrol aja gitu ya. Jadi Iya, kesannya iya. kita tuh friendship aja, temenan aja gitu. Iya. Mungkin kakak boleh ngasih salam sekali lagi ya. Assalamualaikum Boleh, boleh. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Suara warahmatullahi kedengaran, wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. suara Kak kedengaran jelas ya? Soalnya di sini tuh hujan lebat. Sangat jelas, Kak. Kedengaran Iya, ya? masih kedengaran, Kak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, siapa saja yang saat ini masih memegang teguh sunnahnya hingga hari akhir nanti. Malam ya, Dek Kartini sama Dek Nisa ya. Kakak boleh manggilnya Dek Nisa aja ya sama Dek Kartini ya. Boleh, Nah, Kak. jadi hari ini nih malam ini kita mau bahas satu buah tema nih ya yang lagi bisa kita bilang tadi ya udah disebutin sama Dek Nisa jadi problematika gitu yang udah bener-bener mendasar banget gitu di tengah-tengah masyarakat kan tentang kenakalan remaja. Nah, sebenarnya kalau kita mau bahas tentang kenakalan remaja, kita kayaknya mau bahas kupas dulu definisi kenakalan remaja itu sebenarnya apa gitu ya. Kenapa kok bisa ada kenakalan remaja gitu. Dari berbagai sumber yang ada, kenakalan remaja itu sebenarnya didefinisikan sebagai sebuah perilaku ya atau perbuatan yang dilakukan tapi menyimpang dari norma, nilai, dan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat setempat. Dan pelaku yang melakukan aktivitas itu adalah remaja gitu. Artinya manusia ya dengan rentang usia tertentu. Nah, ketika kemudian dilakukan, maka jadilah dia itu kenakalan remaja. Jadi kalau udah disebutin remaja, berarti memang spesifiknya itu yang ngelakuin kenakalan itu adalah si remajanya gitu. Which is kan memang remaja itu usia apa ya? Usia labil memang ibaratnya gitu ya, karena dia adalah peralihan ya dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa gitu yang memang bener-bener turbulence banget masa-masa di remaja itu gitu karena kan kita juga ngalamin perubahan ya baik fisik maupun psikis gitu perubahan fisik dialami baik dia nanti oleh perempuan maupun oleh laki-laki gitu kan yang akhirnya juga secara hormonal itu berpengaruh banget gitu perempuan dan laki-laki itu punya dari sisi hormonal juga berpengaruh gitu yang bikin kenapa akhirnya ada sebutan remaja ababil gitu ya remaja yang labil gitu ibaratnya anak labil lah ibaratnya gitu. Nah, cuman satu hal yang mau di-highlight di sini adalah kenakalan itu terjadi ketika dia tadi kan melanggar norma, nilai, atau hukum yang berlaku di masyarakat setempat. Nah, maka nanti kenakalan remaja itu ya nanti tergantung persepsi norma hukum yang berlaku di sebuah masyarakat. Bisa jadi di suatu daerah norma dengan norma tertentu ya kan ya itu merupakan sebuah bentuk kenakalan, tapi mungkin di masyarakat lain dengan norma yang berbeda, dengan hukum yang berbeda, dengan nilai-nilai yang berbeda, itu bisa jadi bukan kenakalan gitu. Jadi emang spesifik dia memang tergantung di masyarakat mana dia tinggal. Nah, kalau kakak sendiri ya karena kakak adalah seorang muslim dan kebetulan kita semua muslim ya, pakai kerudung semua nih, berarti kan muslim semua ya. Alhamdulillah. Tentu yang seharusnya kita menjadikan norma nilai dan hukum itu ya nggak luput dari nilai-nilai Islam gitu. Tentu nanti ya kalau kita mau bahas kenakalan remaja ya kita harus bahasnya juga dari sudut pandang Islam ya penilaian benar salahnya kemudian ini include kategori kenakalan atau bukan ya kita juga nggak boleh luput bahas dari pandangan Islam sih mungkin gitu aja sih. Kakak nih gimana balikin ke Kartini atau ke Nisa? Silahkan deh dua-duanya. Mungkin dari teman-teman yang bergabung di Facebook yang sedang menonton sekarang ini, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai kenakalan remaja dalam pandangan Islam. Bagaimana sih? Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Siapa ini? Iqbal SKD. Make narkoba, Kak, katanya. Ya, itu salah satu juga kenakalan remaja yang sangat tidak bisa ditoleran kalau udah masalah narkoba. Suryadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jika ingin bertanya, silahkan. Kami persilahkan untuk bertanya. Oke, Mumpung Kak, ada mungkin bisa ya
mungkin bisa menunggu teman-teman yang lainnya. Nah, jadi ada beberapa hal poin yang ingin saya pertanyakan nih Kak, terkait daripada kenakalan remaja itu sendiri. Nah, sekarang itu kan lebih marak gitu ya Kak, terjadi kenakalan remaja itu di tengah-tengah masyarakat, di mana di tahun-tahun ini udah semakin menjadi-jadi gitu. Nah, ini sebenarnya kenapa ya Kak? Kenapa hal tersebut itu menjadi kayak mana ya? Menjadi hal yang nggak bisa lagi untuk ditangani gitu Kak. Mungkin bisa dijawab dulu tuh Kak, itu kenapa akhir-akhir ini kenapa terjadi hal-hal seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kalau ditanya, kok bisa ya sekarang kasus kenakalan remaja itu emang kadang-kadang bikin spot jantung ya, bahkan ngeri gitu ngelihat berita-berita di TV. Jadi bahkan yang namanya kenakalan remaja itu bisa membuat remaja itu melakukan ya kriminalitas ya sampai sampai nauzubillah min dzalik menghilangkan nyawa tuh juga banyak banget kasusnya kan. Anak remaja yang di SMP ya kan ya yang punya mohon maaf pacar misalnya terus pacarnya ninggalin dia terus dia bisa berani bunuh pacarnya kan gitu. Ini kan udah ngeri gitu. Mengarah kepada pelaku kriminal gitu kan. Nah, kok bisa Kak? Dan kalau kita lihat angkanya emang benar yang dibilang sama Nisa tadi. Jadi dari tahun ke tahun itu kenakalan remaja itu meningkat dan level kasusnya itu juga meningkat. Jadi bukan cuma meningkat dari segi kuantitas, dari segi jumlahnya, tapi juga dari segi kualitasnya gitu. Jadi makin lama makin ngeri gitu tingkat kenakalannya. Kenapa Kak? Nah, jadi kalau kita mau nanya kenapa gitu ya, sebenarnya banyak banget gitu faktor, terus juga sebab-sebab kenapa sih akhirnya kemudian remaja itu bisa tadi ya melakukan perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, melakukan kenakalan gitu. Kakak baca beberapa sumber gitu ya dari berbagai tulisan yang ada gitu. Tapi satu hal yang memang benar-benar istilahnya itu di highlight ya dari setiap tulisan yang ada adalah bahwa ternyata lingkungan rumah ya keluarga itu adalah faktor yang paling dominan gitu yang menyebabkan kenapa seorang anak itu bisa berperilaku istilahnya tadi melanggar norma-norma yang ada. Kenapa? Karena ternyata rumah yang sehat dalam tanda kutip ya, bukan cuma sehat dari segi hygiene, bukan, tapi sehat fisik dan juga psikis gitu. Jadi rumah yang dia itu mampu memberikan kesehatan, ketentraman bukan cuma dari segi fisik tapi juga psikis bagi anak, itu ternyata berpengaruh sekali gitu dengan karakter dan apa istilahnya ya, pola aktivitasnya anak. Jadi ternyata ketika dirunut ya, kasus-kasus kenakalan remaja yang terjadi, ketika dirunut ini, ternyata satu gitu, ada satu benang merah yang sama. Bahwasanya apa? Anak-anak ini, remaja-remaja ini, mereka itu berasal dari rumah yang tidak sehat. Nah, kebanyakan dari rumah-rumah yang istilahnya mungkin kehilangan sosok ayah atau kehilangan sosok ibu atau kemudian mereka tidak melihat keharmonisan dalam keluarga, broken home ya kalau kita bilangnya gitu ya, rumah yang nggak sehat gitu. Maka rumah yang nggak sehat inilah yang akhirnya membuat si anak punya istilahnya apa ya perilaku ya kan ya kalau kita bilang sekarang kayak mental health issue ya kan ya mental illness ini juga ternyata terjadi karena rumah yang nggak sehat tadi gitu. Dan kalau kita lihat 2,4 juta lebih ya kalau nggak salah kakak ya data terbaru itu remaja itu mengalami yang namanya gangguan jiwa. Jadi mengalami gangguan mental gitu. Nah, remaja-remaja yang punya gangguan mental artinya mereka yang belum selesai gitu sama diri mereka sendiri gitu, belum mampu menjawab saya siapa, saya mau ngapain, itu memang rentan banget untuk mengalami mental illness gitu. Jadi memang kalau Kak bisa bilang ya, kenapa sekarang kemudian istilahnya bisa menjamur, ya karena memang rumah-rumah yang nggak sehat ini makin banyak gitu. Jadi keluarga-keluarga yang kemudian nggak ideal, itu kemudian hari ini memang semakin banyak gitu. Jadi persoalan-persoalan keluarga jadi jumlah keluarga broken home, nah itu makin banyak hari ini. Ya entah itu nanti orang tuanya berpisah ya kan ya, itu tuh pengaruh yang pertama. Yang kedua dan yang nggak kalah penting itu adalah lingkungan tempat si anak itu tumbuh. Jadi kan setelah keluarga pasti setelah itu adalah lingkungan, kan ya.
kalau kemudian si anak dididik dengan pendidikan yang baik ya, dengan kemudian pengarahan yang baik, pengasuhan yang baik, tapi kemudian dia tinggal juga di lingkungan yang kemudian tidak sehat tadi ya, tidak sehat secara baik nanti secara fisik maupun mental ya kan ya, ini juga bisa mempengaruhi tingkah laku si anak gitu. Karena memang kalau kita lihat sekarang ya, aktivitas anak berapa jam sih mereka bisa di rumah gitu ya kan. Bahkan kalau kita mau komparasiin apa ya istilahnya ya, waktu yang dihabiskan si anak hari ini, apalagi anak-anak remaja ya, dengan dia kemudian sekolah, dengan kemudian mungkin habis sekolah harus les lagi, belum lagi main, belum lagi ke warnet. Anak-anak sekarang ke warnet nggak sih? Kalau dulu di zaman kakak masih ke warnet, kalau sekarang mungkin nggak ke warnet tapi duduk ngafe kan gitu ya, duduk nongkrong, hangout. Nah, ternyata memang waktu yang dihabiskan si anak di luar dengan lingkungannya itu lebih banyak dibandingkan yang dihabiskan di rumah. Nah, bayangkan tadi di rumah udahlah hancur, udahlah di rumah kondisinya itu nggak harmonis ya kan ya. Rumah itu bukan lagi jadi tempat yang aman dan nyaman, tempat perlindungan bagi si anak, tapi anak malah ngelihat rumah itu kayak neraka, dia di rumah itu makin stres. Akhirnya ya pasti dia akan lebih senang untuk kemudian tidak berada di rumah gitu. Akhirnya dia cari tempat lain yang dia anggap perlindungan yang lebih aman, yang menerima dia, mengayomi dia ya kan. Ya alhamdulillah kalau temanannya sama teman-teman yang solih gitu. Tapi kan kebanyakannya anak-anak yang kayak gini tadi malah kemudian mendapat perhatian dari teman-teman yang ya nauzubillah gitu ya kan, ibaratnya gitu. Jadi yang memberikan perhatian kepada dia itu adalah orang-orang yang bisa jadi secara apa kita bilang ya nggak ideal gitu. Jadi anak-anak kan itulah yang membuat kenapa anak-anak broken home itu cenderung untuk melakukan tadi kenakalan-kenakalan remaja ya. Entah dia nanti jumpa geng yang kemudian pecandu narkoba ya kan ya, dengan berbagai lifestyle yang ada. Nah ini adalah pengaruh lingkungan. Terus juga kita nggak bisa luput dari apa ya, yang namanya nilai itu kan bisa bergeser. Norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat itu kan bisa bergeser. Dan sekarang itu kalau adik-adik perhatikan ya, adik-adik bandingkan sama mungkin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, atau kalau adik-adik punya ibu ya, atau punya orang tua terus dengar-dengar cerita orang tuanya ketika orang tuanya muda gitu, dengan kehidupan dan lingkungannya orang tuanya kita, pasti kita nemuin ada cerita yang beda banget sama di masanya kita gitu. Nah, mungkin kayak kakak gitu ya, diceritain dulu kayak mana bunda kakak itu masa-masa SMP gitu ada cinta monyet misal ya kan ya. Terus kalaulah kemudian gaya pacarannya seperti apa, itu jauh 180 derajat berbanding terbalik sama anak-anak hari ini. Kalau dulu bisa pegang tangan pacar aja itu udah prestasi paling ajib gitu. Jadi paling ajibnya itu ya pegang tangan, udah takut gitu. Jadi kalau dia udah bisa pegang tangan pacarnya itu udah keren abis itu, tingkat yang gaul abis gitu. Tapi kalau zaman sekarang ya pegangan tangan itu ya biasa gitu. Ibaratnya ya belum ngapa-ngapain gitu, baru pegangan tangan doang gitu, ibaratnya gitu. Yeah. Tingkat paling ajib ya sekarang ya gaul bebas kan, nauzubillah min dzalik gitu. Jadi memang terjadi pergeseran nilai di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang perlu kita lihat sekarang adalah pergeseran nilai ini kenapa? Kok bisa kemudian bergeser nilainya? Ternyata ini nggak terlepas dari apa bahasanya ya, hantaman budaya-budaya yang bukan berasal dari budayanya kita, ya kan ya, yang ditonton ya kan ya, apakah nanti lewat film ya, kalau apalagi kan Gen Z ya, Gen Z itu hari ini memang adalah orang-orang yang dia itu bener-bener dekat sama gadget gitu. Yeah. Jadi memang pemakai gadget. Jadi memang pertukaran informasi di kalangan Gen Z itu luar biasa besar gitu. Ya. Kalau dulu zaman kakak kecil gitu ya, mau nonton TV aja itu susah gitu, ya kan? Harus berebut dulu nih sama abang channelnya apa gitu kan ya. Saya mau nontonnya kartunnya yang itu, sementara abang kita mau nonton bola apa gimana gitu. Jadi harus berantem dulu. Kalau sekarang kan nggak perlu berantem, semua orang tuh dikasih gadget gitu. Nah, tinggal kemudian buka, klik lu mau nonton apa, mau lihat apa, semuanya bisa gitu. Nah, ini juga dari situ kemudian ya, budaya-budaya dari luar itu kemudian sedikit demi sedikit perlahan masuk gitu. Yang bisa jadi budaya ini kemudian ketika masuk ya dia bisa menggeser nilai-nilai yang ada. Ya.
Misal nih, dulu zaman kakak SMA nih ya, kalau misalnya ada temen kakak, mohon maaf misalnya tiba-tiba hamil di luar nikah, ya kan ya, itu tuh aib banget. Ibaratnya tuh sesuatu hal yang bikin malu banget. Jadi kalau misalnya akhirnya kemudian dia nikah, itu nikahnya tuh ditutup-tutupi gitu. Misalnya nggak go public, nggak kemudian bikin pesta meriah besar-besaran tuh enggak. Tapi aneh gitu di zaman sekarang itu ya kalau misalnya kemudian hamil, tiba-tiba hamil tapi belum nikah itu ya kayak ya udah biasa deh. Ya kan bahkan kemudian pestanya lebih meriah dibandingkan orang yang nikahnya beneran nikah gitu ibaratnya. Jadi emang tadi nilai-nilai dan norma itu dia bisa bergeser. Nah, apalagi sekarang kan tadi pertukaran informasi, kita bisa mengakses mau film kah, kemudian mau fashion kah, itu semuanya berpengaruh. Nah, makanya tadi balik lagi kalau kita kemudian adalah seorang muslim, maka kita nggak boleh kemudian melepaskan nilai-nilai Islam itu tadi. Gitu. Karena gini, kalau kita kemudian hanya berpegangan pada kemudian norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, norma itu bisa berubah. Norma itu bisa bergeser. Gitu. Di Indonesia mungkin kita ngedrugs masih istilahnya masih belum legal gitu kan. Tapi di negara-negara luar kayak Amerika Serikat, kemudian beberapa negara kayak di Thailand misalnya, orang ngedrugs pakai weed ya kan, pakai misalnya mohon maaf ya ganja gitu. Itu ada perizinannya dan itu legal gitu ibaratnya. Jadi kalau di sini misalnya ada remaja yang ngedrugs itu masuk kenakalan remaja. Tapi mungkin kalau misalnya di luar negeri ya kan ya, itu nggak masuk kenakalan remaja, itu suatu hal yang biasa gitu. Gaul bebas misalnya. Di sini ada anak yang gaul bebas, itu masuk kenakalan remaja. But di wilayah western sana, ya kan, itu ya bukan kenakalan remaja, ya itu emang something yang udah biasa gitu. Malah kalau misalnya ada orang yang ngelakuin itu malah jadi aneh. Dan kalau kakak lihat sekarang, ada apa istilahnya ya, ada semacam ya kan bisa bilang propaganda nggak sih ya? Semacam arus ke sana gitu. Nah, jadi emang budaya-budaya kita ini bergeser perlahan sedikit demi sedikit, tapi secara nggak kita sadar memang kita sekarang udah western banget gitu. Kita bisa lihat dari public figure yang muncul ya kan, yang dia itu udah nggak malu lagi untuk bilang bahwa dia belum nikah tapi dia kumpul kebo. Ya kan ya banyak influencer-influencer yang hari ini jadi apa ya, jadi icon modelnya banyak anak muda yang kemudian ngikutin dia karena dia gaul gitu kan ya, karena dia influencer yang kemudian punya banyak subscriber ya kan ya. Ternyata kalau kita lihat ya gaya hidupnya ya sebenarnya udah masuk ini nih, melanggar norma-norma yang ada gitu. Tapi kemudian akhirnya dibiasakan. Nah, ini yang bahaya. Jadi sesuatu yang kemudian aneh ketika kemudian dia dilakukan berulang-ulang, ya kan ya, itu membuat sesuatu itu jadi biasa. Nah, jadi sesuatu yang awalnya tabu ketika berulang-ulang terus dilakukan, kemudian ditampilkan di tengah-tengah masyarakat, hal yang nggak biasa tadi, yang tabu tadi itu bisa jadi biasa, bisa jadi lumrah gitu. Dulu anak-anak perempuan, anak-anak gadis misalnya nggak biasa gitu, nggak dibolehin izin sama orang tuanya untuk keluar rumah misalnya kalau habis maghrib. Jadi tabu banget gitu kalau misalnya ada orang tua yang ngebiarin anaknya keluar maghrib gitu. Tapi sekarang biasa aja kan. Nah, jadi emang nilai dan norma itu dia bergeser gitu. Nah, makanya ya dan bergesernya ini nggak main-main ya, bergesernya ini tuh emang mengerikan sekali gitu. Nah, jadi sampai kayak sekarang apa sih yang belum ada di Indonesia? Kayaknya semuanya udah ada ya. Yang kita lihat di barat, kalau dulu tuh kita ngelihatnya tuh di barat gitu. Kalau sekarang ya kita ngelihatnya ya di Indonesia juga gak jauh beda gitu. Termasuk nih yang lagi rame di kalangan remaja kan ada istilah FWB-an, Friends with Web Benefit gitu. Ya kalau bahasa kita mungkin TTM gitu ya, teman tapi mesra gitu ya. Nah ini kan jadi satu hal yang istilahnya ngehits gitu, nge-hype gitu, aneh gitu. Jadi kalau misalnya dia punya FWB gitu atau ngelakuin FWB gitu ya, dia tuh kayak bangga. Kita menunggu materinya mungkin lagi ada Ini kesalahan. ada tanggapan nih dari Siapa nih? Pak Suryandi. Boleh dibacakan dulu Kartini, ini ada tanggapan nih dari KKN.
gimana? Bentar ya. Panjang ya. Siapa? Panjang ya. Pak Suryadi. Kalau menurut saya kenakalan remaja itu kita harus ambil tindakan terlebih dahulu, terutama ibu bapaknya dan saudara-saudara kita yang lain. Setelah anak-anak ibu, bapak dan saudara yang lain tamat dari sekolah dasar atau SD, kita harus cepat ambil tindakan untuk memasukkan ke pondok pesantren. Dan selain itu juga menjaga dunia dan akhirat, dan terlepas tanggung jawab orang tua untuk mendidik dia. Kalau ada salah dan hilaf, saya mohon maaf. Solusinya untuk menghindari kenakalan anak remaja itu. Wassalam katanya. Oke, terima kasih kepada Pak Surya yang sudah memberikan pendapatnya, Tanggapannya. masukannya, iya kan? Sangat luar biasa. Iya, Ya, benar sekali nih. Ya, benar. Sebenarnya ini salah satu metode di mana untuk mengantisipasi kenakalan dari remaja ya kan, tengah masyarakat, dengan di mana memang memasukkan ke pesantren ya solusi sangat luar biasa. Tapi ada kadang-kadang kita melihat memang itu menurut kita solusi, tapi menurut anak-anak itu juga nggak solusi. Banyak sekali kejadian yang anak-anak pesantren itu lari dari pondok pesantren. Dan karena itu bukan kemauan dia sendiri untuk masuk pesantren. Jadi ya perlu pertimbangan juga anaknya mau atau enggak. Gitu lagi itu ceritanya Pak. Jadi sebenarnya juga butuh motivasi daripada orang tua juga untuk bisa membuat anak jadi lebih semangat ketika memang ingin untuk dimasukkan dalam pondok pesantren. Memang kalau misalnya kita lihat ya, ada beberapa anak juga seperti itu. Namun karena memang tekad orang tuanya dan juga dukungan kepada orang tuanya, sehingga memang beberapa anak juga jadi termotivasi dan tersemangati gitu. Sebenarnya harus ada juga dukungan dari orang tua. Jadi bukan hanya pemaksaan juga, tapi juga harus ada, harus diperhatikan. masih bisa dengar? Masih bisa. Belum, Kak Aziza belum bisa masuk ya? Checklist 1, sepertinya mungkin baterai kakak itu yang habis ya. Karena checklist 1 katanya chat. Mungkin bisa kita tunggu dulu 5 menit. Mohon maaf ya teman-teman, kita menunggu pemateri kita karena ada kesalahan teknis, yaitu mungkin baterai habis atau jaringan di tempat pemateri itu udah hilang. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Jadi teman-teman semua jika ingin bertanya atau mau sharing-sharing, cerita-cerita mengenai kenakalan remaja, silakan ya. Ya, jadi pacaran itu juga termasuk kenakalan remaja banget ya kan. Yaitu yang dimana pacaran itu sudah jauh menyimpang dari ajaran agama Islam ya kan. Yaitu yang dan itu juga kesalahan orang tua juga sekarang ini, yaitu membiarkan anaknya berpacaran ya kan, yaitu bahkan anak yang nggak berpacaran kadang-kadang orang tua nanya, kak kok nggak ada pacar, ya gitu. Itu juga yang sangat luar biasa sekarang ini, yang gimana ya. Jadi anak-anak itu juga malu kalau dia nggak pacaran ya kan, karena udah menjadi hal yang menjadi lumrah hal yang ya kan menarik gitu, maksudnya. Kalau misalnya anak-anak remaja sekarang pun nggak pacaran, itu jadi hal yang aneh jadi di tengah masyarakat. Sebenarnya itu juga harus diluruskan juga ya. Jangan.
Jangan bangun. Nampak nanti kalian. Ah, boleh, boleh. Yaudah aku tutup kameranya dulu. Nah, cepat. Di mana kakak itu udah? Mohon maaf ya teman-teman, kita menunggu pematerinya ada Mungkin jaring. sebentar lagi. Karena di sini hujan teman-teman, jadi jaringannya timbul tenggelam. Ya. Boleh disapa dulu, ada beberapa orang yang ada di sini. Siapa itu? Bisa nggak terlalu lihat? Namanya karena penonton ini sebagian dia tuh nontonnya dari Facebook Live, jadi namanya itu tidak muncul di sini. Ya. Ini kayaknya penonton kita ribuan nih arti ini. Iya, alhamdulillah ya kan. Ya. Penonton kita lumayan banyak ya hari ini ya. Iya, 5.000. Iya. Oke Insya teman-teman, Allah, Kak. pematerinya sudah Maaf datang ini. banget. Maaf banget ya. Di sini tuh hujan lebat, super lebat. Jadi sinyal hilang-hilang. Iya, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Maaf ya teman-teman yang lagi nonton. Iya, Kak. Sampai mana tadi bahasannya? Sampai mana nih bahasan kita tadi? Pertukaran nilai, Kak. Antara nilai dari luar itu masuk kayak ke Indonesia gitu. Ya, Jadi tadi hal-hal tuh ya yang kita dimana ngomongin iya. Gimana, Dek? Ya, tadi kita ngobrolin tentang pertukaran nilai kan. Jadi hari ini memang pertukaran nilai itu lagi berlangsung dan memang sedikit demi sedikit nilai dan norma yang tengah berlaku di tengah-tengah masyarakat kita memang lagi bergeser. Nah, jadi memang teknologi yang sekarang berkembang pesat, ya hanya itu memang kita sebagai pengguna nih, operator yang pakai, emang makainya itu harus wise banget gitu, harus benar-benar bijak gitu kan. Dan kita sebagai seorang muslim ya kan ya juga kemudian harus ibaratnya apa ya, banyak awareness, banyak apa istilahnya ya, perhatian yang memang benar-benar harus kita waspadai gitu. Nah, jadi memang muslim yang baik itu adalah muslim yang kemudian dia paham gitu ya, mana yang kemudian dibolehkan dan mana yang kemudian nggak dibolehin gitu. Karena ketika kita menjadi seorang muslim, harusnya Islam itu yang jadi way of life-nya kita gitu. Jadi sudut pandang kita untuk mikirin sesuatu itu emang harus bersumber dari Islam gitu. Jadi cara kita ngelihat ini baik atau buruk ya, itu harus berdasarkan Islam. Ini benar atau salah ya, harus berdasarkan Islam. Ini kira-kira boleh aku ambil atau nggak boleh ya. Nah, ini juga harus berasal dari Islam gitu. Jadi ketika kemudian kita sudah punya nilai yang kita imani, kita tahu gitu nilai ini apa. Ketika tadi ada serangan-serangan yang mau menggeser nilai itu, ya kan ya, kita punya istilahnya idealisme gitu untuk berpegang teguh pada apa yang kita imani. Kepribadian ini yang kemudian harusnya dimiliki oleh kaum muslimin hari ini gitu, generasi-generasi muda hari ini. But yang bikin sedih adalah ini nih yang hari ini kita nggak punya. Jadi generasi-generasi yang ada hari ini adalah generasi yang dia itu memang benar-benar latah gitu. Generasi yang istilahnya ya apa yang lagi nge-hype dia nge-hype gitu. Kemarin lagi heboh Rehan, kita heboh sama Rehan gitu kan. Sekarang lagi heboh sama apa Iqbal Cekmek, juga kita ikut sama Iqbal Cekmek gitu, yang nanya kamu nanya gitu kan. Jadi ya gitu generasi hari ini tuh gitu. Jadi apapun yang masuk itu bisa diterima gitu. Nah, ini yang kita harus hati-hati banget. Makanya apa ya istilahnya ya, mengajak generasi untuk mereka tuh istilahnya noleh lagi sama Islam, bangga sama nilai-nilai Islam, nggak ngelihat Islam itu sebagai sesuatu yang jadul ya kan ya, tapi ngelihat Islam itu sebagai sebuah idealisme yang harus dipegang sampai mati. Itu kayaknya penting sih bagi generasi hari ini gitu. Biar nggak latah, biar kenakalan remajanya itu kemudian ya bukan, ibaratnya kalau sekarang tuh malah upgrade kan ibaratnya. Kalau dulu mungkin kenakalan remajanya itu baru tingkat kelas tadi, sekarang tingkat kelas kakap gitu. Sampai tadi kan tapi jadi pelaku kriminalitas, sampai nauzubillah min dzalik menghilangkan nyawa orang lain, gitu, berbahaya bagi orang lain.
ini yang kita tidak mau. Itulah yang akan bisa simpulin ya, bikin hari ini kenapa akhirnya kenakalan remaja itu makin menjadi-jadi. Jadi kita bahas soal rumah yang nggak sehat ya kan ya, itu makin banyak, makin menjamur ya kan ya. Terus juga lingkungan ya kan ya, memang di tengah-tengah masyarakat itu ya tadi nggak ada lagi budaya untuk apa bahasanya ya, peduli. Hari ini kan orang semuanya ya individualis gitu, masing-masing gitu. Jadi semuanya itu kemudian ibaratnya ya heboh untuk yang penting bukan gue, yang penting bukan anak gue, yang penting bukan keluarga gue gitu. Jadi ibaratnya kayak gitu. Jadi nilai-nilai individualis itu sebenarnya mengikis kepedulian masyarakat terhadap satu sama lain. Jadi dia nggak peduli kalau anaknya baru dia peduli. Dia nggak peduli kalau misalnya salah satu dari keluarganya dia baru peduli gitu. Nah ini bahaya banget, dan ini bukan kepribadian kaum muslimin banget gitu. Kaum muslimin itu kan senantiasa ibaratnya ya kayak saudara kan, mereka itu kayak satu tubuh gitu. Jadi kalau satu tubuh mereka sakit, maka yang lain juga ngerasain sakit. Nah, yang terakhir juga kita nggak bisa pungkiri bahwa terjadi invasi budaya, yang invasi budaya ini menggeser nilai. Jadi kalau kaum musliminnya nggak dibekali dengan idealisme yang tinggi, bisa jadi nilai-nilai ini akan bergeser. Gitu deh kira-kira. BTW kita nih live-nya tadi, berarti kakak tadi pas pergi adik-adik masih stay tune ya? Iya kak, lagi bahas-bahas yang ada di komentar. Ini yang nonton kita ada ribuan nih kak. Oh, wow ya, ada 6 juta ya. Jadi ada juga nih Kak dari komentar teman-teman yang menonton dari Darwis Adil, katanya, bagaimana pandangan Anda terhadap kaum Hawa yang bermuka dua? Oh, gitu. Nah, ketawain aja. Keluar nih dari tema. Ketawain aja ya. Karena hari ini memang istilahnya yang bermuka dua itu kayaknya bukan kaum Hawa ya, tapi kaum Adam juga ya. Cukup sadis ya. Sepertinya yang bermuka dua itu gitu. semua kaum. Jaringan di tempat Kak Azizah kurang baik ya Kak ya. Jadi agak kurang baik banget. Ini adik-adik nih suka nge-freeze gitu gambarnya. Jadi kadang-kala nanti ini saya nge-freeze. Tapi suara kakak itu kedengaran ya? Masih kedengaran ya? Dengar banget Kak, jelas. Tapi dari apa yang kakak tadi udah jelasin juga, bahwasanya memang hal-hal yang seperti itu yang sudah menyimpang seperti pacaran tadi, terus lantas dia juga bisa melakukan seks, terus juga pegang tangan dan semacamnya, itu udah menjadi hal yang menjadi kebanggaan gitu Kak di remaja saat ini. Ketika dia nggak melakukan hal tersebut, dia jadi diejek-ejekin temannya gitu dibilangnya kan. Iya. Sore nih kakak, ini ada nangkep nih suaranya. Mungkin Nisa boleh deketin sedikit sama ini deh, sama mikrofonnya kakak. Suara Nisa tuh kecil banget. Ya Kak, emang suara dia kedengaran kecil. Lebih jelas suara kakak. Oke baik, Kartini ada yang terus ada juga yang nanya gini, Kak, emangnya kalau misalnya kita bahas kenakalan remaja itu ada batasannya nggak sih Kak gitu? Orang tuh dibilang nakal gitu, atau ada nggak sih istilahnya kenakalan remaja yang kita masih bisa tolerir gitu, yang masih bisa ibaratnya wajar gitu? Wajarnya itu gimana? Gitu kan sering banget gitu orang yang nanya gitu. Bukannya emang kalau remaja itu dia labil jadi wajar ya kalau berperilaku yang salah gitu? Kan masih ababil gitu, masih labil ibaratnya gitu. Nah ini juga yang perlu kita kasih kurang ini ya, kurang pendapat sama opini-opini yang kayak gini gitu. Karena nggak tahu ya, di tengah-tengah masyarakat sekarang ini kita tuh cenderung anak-anakan manusia yang dia itu bukan anak-anak lagi gitu. Iya. Ya sebenarnya kan remaja ini kan kalau dalam Islam ya adalah anak-anak yang udah menginjak usia balik kan.
anak-anak yang sebenarnya itu udah jatuh taklif hukum gitu kepada dia. Maka ketika dia jatuh taklif hukum, itu dia akan istilahnya apa ya, menanggung segala macam hukum itu dan konsekuensinya atas dirinya sendiri. Sehingga ketika ada seorang anak tadi, bukan anak ya, tapi ada seorang remaja yang kemudian melakukan kenakalan tadi ya, melakukan sebuah perbuatan yang melanggar nilai-nilai Islam, melanggar norma-norma yang ada yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, maka ya kalau udah melanggar nilai, anak-anaknya nggak bisa lagi tolerir gitu. Karena Islam itu jelas gitu, mana yang boleh dan mana yang enggak gitu, mana yang benar dan mana yang salah. Ini emang kita harus ibaratnya apa ya, harus benar-benar clear menjelaskan gitu, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jadi anak-anak remaja itu nggak bingung gitu, dan tidak ibaratnya apa tadi ya, cenderung membiasakan sesuatu yang udah biasa. Jadi tadi wajar nggak wajarnya dibalik lagi kepada nilai yang dipegang sama masing-masing orang. Kalau kakak sebagai seorang muslim, ketika ada anak remaja, jangankan sampai gaul bebas, pacaran aja misalnya, itu udah menurut kakak kenalan gitu, karena sudah melanggar Islam yang kakak yakini kan gitu ibaratnya. Tapi kalau kayak tadi misalnya dia mungkin tinggalnya di darat, ya kan ya, pacaran sampai gaul bebas pun, ya kan, mohon maaf gitu ya, ya itu nggak jadi bagian dari kenakalan remaja gitu. Jadi itu bagian sesuatu yang ya emang udah kayak gitu, biasa aja gitu. Jadi wajar nggak wajarnya ini dibalikkan lagi kepada nilai yang dipegang tiap-tiap orang. Karena kita adalah seorang muslim ya, sepatutnya kita memegang nilai Islam. Jadi benar salahnya itu kita kembalikan kepada Islam. Anehnya hari ini ya ibarat tadi gitu. Jadi kalau misalnya ada remaja, padahal dia udah balik nih, ya kan, terus melakukan kesalahan, ya kan ya. Terus ada ibaratnya apa ya, ada semacam kesepakatan gitu lah ibaratnya tengah-tengah masyarakat untuk ibaratnya legowo gitu, menerima kesalahan itu ya karena dia masih remaja. Kalau masih muda itu dia ibaratnya ya wajar untuk bikin salah. Jadi masyarakat kita itu memang cenderung untuk menerima kesalahan sih, ibaratnya gitu. Padahal harusnya kalau menurut kakak ya, sebelum kesalahan itu terjadi, sebelum kenakalan itu terjadi, apa sih yang bisa kita lakuin preventifnya gitu loh, untuk mencegah kenakalan itu. Jadi kita nggak ujuk-ujuk itu harus menerima gitu ya. Kalau bisa sebelum kenakalan itu kemudian terjadi, ya kita pencegahannya itu gimana gitu ya. Kalau bisa kan ya kata patah gitu, mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Karena nanti kalau udah kejadian, udah riuh gitu, udah berapi gitu. Jadi harusnya sih kita bahasnya gimana nih caranya Kak supaya kenakalan remaja itu kemudian nggak terulang, nggak terjadi, atau nggak makin ngeri gitu kayak yang kita lihat hari ini. Nah, balik lagi tadi kan, kalau kita tarik ilmunya, benang merahnya itu cuma satu. Anak-anak yang kemudian cenderung melakukan kenakalan di usia remaja itu adalah mereka yang kehilangan rumah yang sehat. Nah, jadi memang rumah yang sehat ini yang perlu untuk dibangun gitu. Jadi orang tua ya kan ya emang harus benar-benar ibaratnya apa ya, berbenah gitu. Kalau kita kan belum jadi orang tua ya. Ya mungkin calon orang tua gitu. Iya. Emang harus dari sekarang belajar ya kan ya, bagaimana caranya nanti ketika nanti sudah berkeluarga saya menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi anak yang baik gitu. Untuk ibunya kita, untuk orang tuanya kita. Karena kan kita ketika sudah menikah nanti, perempuan apalagi ya, perempuan itu kan dia multitasking, multi job gitu. Dia jadi istri, dia jadi ibu ya kan ya, dia juga di saat yang sama jadi seorang anak gitu. Jadi memang tugasnya itu besar. Nah, maka memang tugas yang besar ini harus diimbangi dengan keilmuan yang kita punya gitu. Kenapa? Karena kita hari ini mau jadi apa tuh sekolahnya ada, ya kan? Mau jadi dokter ada sekolah kedokteran gitu. Mau jadi guru ada sekolah keguruan. Kalau misalnya mau jadi insinyur ada sekolah keinsinyuran gitu kan, ada sekolah teknik gitu. Tapi mau jadi orang tua yang baik itu kagak ada sekolahnya. Kagak ada sekolah orang tua yang baik itu nggak ada satu institusi yang bisa kemudian ngasih sertifikat ya kan ya, terus ibaratnya mensahkan ini adalah orang tua yang baik, itu kagak ada gitu. Nah, padahal itu kan yang paling penting itu gitu. Nah,
Jadi itu yang harus memang benar-benar kita ibaratnya ya, harus benar-benar kita jadiin satu concern yang sama gitu. Nah, jadi menciptakan rumah yang baik ya untuk generasi kedepannya. Nah, dan itu butuh ilmu loh, butuh banget sama ilmu gitu. Dan kita nggak bisa pungkiri ya, mungkin banyak di antara kita yang memang terlahir dari rumah yang juga nggak sehat. Nah, ini nih bahayanya. Kadang ada kita nih yang lahir dari rumah yang nggak sehat, kemudian keseringannya sih playing victim. Nah, selalu merasa jadi korban. Nah, jadi merasa dia ini lahir dari ibaratnya dari keluarga yang broken home. Jadi wajarlah dia kemudian jadi anak yang bandel. Wajarlah dia kalau kemudian dia suka bantah orang tuanya, orang tuanya aja nggak bener. Nah, ibaratnya gitu. Saya kan ada omongan-omongan tuh yang kayak gitu. Yeah. Padahal kita lihat ya, playing victim ini bukan suatu hal yang positif. Kenapa? Karena orang-orang yang selalu merasa jadi korban, biasanya dia itu selalu ibaratnya apa ya, tidak bisa menerima keadaan. Nah, jadi dia tuh selalu mempertanyakan, kenapa aku kayak gini, kenapa aku nggak kayak gitu, kenapa dia bisa kayak gini, kenapa aku nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi orang yang kemudian selalu ibaratnya apa ya tadi, merasa bahwa dia adalah korban gitu. Nah, makanya kan ada istilahnya itu mental tadi ya, playing victim, dan ada juga mental survivor gitu. Jadi kalau orang-orang yang merasa dia adalah korban tadi, dia selalu menyalahkan keadaan. Jadi selalu keadaan yang salah, karena dia dilahirkan di keluarga ini, nggak punya orang tua yang kayak gini, kondisi ekonomi yang kayak gini gitu. Sementara orang-orang yang punya mental yang seperti ini, biasanya dia cenderung akan jadi ya orang tua yang sebelumnya ngelahirin dia. Nah, jadi kalau misalnya dia lahir dari keluarga yang broken home, biasanya anak-anak yang punya mental victim ya, dia cenderung juga nanti akan melahirkan keluarga yang broken home untuk anaknya sendiri. Nah, makanya kita harus ibaratnya apa ya, punya mental survivor gitu. Karena kalau orang-orang yang mau survive itu adalah orang-orang yang dia itu nggak pernah kemudian menyalahkan keadaan, tapi dia berusaha untuk merubah keadaan. Jadi kalau saya udah lahir dari keluarga, dari rumah yang sudah rusak, dari rumah yang kemudian nggak sehat, maka saya nggak mau anak saya nantinya merasakan hal yang sama seperti saya. Nah, maka apa? Yang dilakukan adalah memutus ya rantai setan tidak sehat tadi. Maka dia berusaha untuk kemudian jadi orang tua yang baik, dia belajar untuk kemudian jadi orang tua yang baik, dia belajar tentang parenting, dia berusaha untuk ya, kalau tadi kemudian dari rumah yang kemudian nggak sehat, pasti dia punya luka pengasuhan ya kan ya, dia belajar bagaimana cara menghilangkan luka pengasuhan ya. Kalau kita sekarang istilahnya itu inner child ya kan, banyak banget kan istilah mental health sekarang tuh banyak banget, dan informasinya itu alhamdulillah sekarang udah gampang gitu untuk kita dapetin. Nggak kayak dulu harus beli buku dulu, harus ikut e-coursing apa dulu ya. Kalau sekarang udah semuanya tuh udah gampang, tinggal kita mau nggak untuk tadi punya mental yang survivor tadi, orang yang dia itu nggak menyalahkan keadaan tapi berusaha untuk memperbaiki keadaan. Mungkin gitu sih deh. Ini hujan udah agak mulai reda, jadi jaringan kayaknya udah agak mulai bagus. Iya. Jadi dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita. Mungkin menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Jadi Kak Kartini juga mau bertanya nih. Jadi setelah kita melihat kenakalan remaja saat ini yang sangat kiranya sangat marak sekali. Jadi Kartini juga bingung nih Kak, bagaimana sih upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kenakalan remaja yang terjadi sekarang ini? Yaitu dalam pandangan Islam itu bagaimana upaya cara kita untuk mengatasi kenakalan remaja yang terjadi saat ini? Iya. Keren banget ya pertanyaannya ya. Jadi emang tadi ya sama sih yang kayak udah kita bahas sebelumnya itu, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya. Mengobati itu membutuhkan tenaga yang lebih ekstra daripada mencegah. Nah, jadi kalau kita mau bahas tentang Islam, ya Islam
tadi memulai dari bagaimana kemudian Islam mengajarkan ya, bagaimana pendidikan kepada anak, bagaimana anak-anak itu rumah itu adalah tempat berlindung. Kak, itu udah keluar jaringannya. Keluar lagi. Jadi emang mohon maaf ya teman-teman Makanan. semua. Karena memang di Langsa saat ini jaringan sangat mungkin sulit karena Sangat hujannya buruk ya. terlalu lebat ya kan. Jadi pemateri petir. kita sering terkeluar nih teman-teman. Sebentar kita hubungi dulu channel jaring. Ya. Ada perihal. Ini suara Nisa kecil ya? Iya, karena jauh Kecil kali kali. mikir. Iya, itu udah bagus. Ini nggak? Oh, ini bagus. Tadi kecil-kecilan ya. Oke. Untuk membahas tadi sebelumnya, terkadang anak-anak yang melakukan hal-hal yang menyimpang, ketika dia melakukan hal-hal tersebut pasti menyalahkan yaitu orang tuanya. Yang dia menyalahkan terkait daripada rumah yang nggak sehat, keadaan orang tuanya, dan segala macamnya gitu. Udah kedengaran ya suaranya? Iya, kadang-kadang Ini menghilang. yang dari tadi. Oh gitu. Suaranya kehilangan. Suara hilang ya. Jadi dari tadi ada yang komen di sini muncul terus, yaitu ada, ini manggilnya abang atau apa ya? Ada Bang Sabtum Tompul. Ini nggak kedengaran ya suaranya saya kan? Dengar banget. Itu sangat jelas. ini sangat jelas ya. Sampai mana tadi pembahasannya? Bisa jadi lupa ya pembahasan dari sampai mana tadi. Ya, Jadi terkadang ketika kita melakukan, maksudnya ketika kenakalan remaja, ketika dia melakukan hal yang menyimpang, pasti dia menyalahkan rumahnya dulu, menyalahkan keadaannya, menyalahkan orang tuanya, yang nggak mendidik dia dengan cara yang baik dan segalanya gitu ya. Suaranya nggak jelas. Ya, sering aja. Jelas kok, jelas. Mungkin abang itu cuman bercandain saja. Oke teman-teman, pemateri kita sudah hadir. Masuk. Mohon maaf ya, saya sangat berjuang dengan sinyal malam ini, luar biasa. Luar biasa ya pemateri kita saat ini ya. Yang luar biasa, sinyalnya luar biasa, Masya Allah. Perjuangan pemateri kita sangat luar biasa juga, Kak. Jadi udah. Jadi kita sampai mana ya bahasnya ya? Ini gara-gara keluar buku jadinya lupa. Dari apa Kak? Dari pertanyaan Kartini tadi, bagaimana sih upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk mengatasi kenakalan remaja yang terjadi saat ini menurut pandangan Islam? Iya. Jadi memang tadi ya, kalau tuntunan Islam itu dari yang paling base-nya adalah, kalau kita lihat tadi persoalannya adalah keluarga, Islam tuh nuntun banget tentang keluarga. Jadi ngasih banyak banget aturan yang rinci dan komprehensif gitu, bagaimana kemudian pembinaan dalam keluarga. Jadi rumah itu kan ibarat tempat berlindung ya, tempat orang-orang itu merasa aman. Jadi memang rumah itu ya harusnya fungsinya tuh kayak begitu gitu. Jadi dari kita sudah hadir. Bagaimana rumah itu ya ibaratnya ya menghadirkan rasa aman gitu untuk penghuni dalamnya. Nah, maka tadi fungsi ibu harus dijalankan sebagaimana yang sudah digambarkan oleh Islam, fungsi bapak juga ada gitu kan. Jadi tugas dan tanggung jawab masing-masing itu harus dijalankan gitu, dalam pembinaan. Ya, sehingga anak-anak itu ibaratnya mereka nggak ngerasa bahwa ini loh, mereka nggak mempertanyakan jati diri mereka lagi gitu. Karena dengan melihat ibu bapaknya ada, jati dirinya tuh udah kejawab. Jadi nggak jadi anak-anak yang labil. Jadi mulai dari situ. Terus juga masalah lingkungan. Masalah lingkungan ini kan kita bicaranya masyarakat ya, skupnya luas. Dan masyarakat itu kan diatur kan lewat perundang-undangan, ya, lewat aturan administrasi yang dia berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka memang juga ya kita butuh gitu peran pemerintah ya, peran negara untuk kemudian melakukan aktivitas ataupun mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa secara real mengurangi atau kalau bisa yang menghilangkan kenakalan remaja tadi. Karena memang ya di posisi-posisi tertentu kita nggak bisa berharap kepada keluarga tadi.
Karena kan anak-anak kita tuh nggak akan selamanya sama kita kan, nggak akan selamanya kemudian 24 jam 24/7 di rumah gitu. Mereka pasti bakalan keluar. Nah, jadi sekarang ya harus ada memang bener-bener ya sumbang sih gitu dari pemerintah gitu. Kayak misalnya anak-anak sekarang yang lagi, bukan lagi ya, ibaratnya yang kecanduan sama pornografi, mohon maaf ya, berapa banyak remaja yang awalnya kecanduan pornografi kemudian nauzubillah min dzalik melakukan pemerkosaan di real life-nya, di kehidupan nyatanya, itu kan banyak banget. Jadi memang ada siklus yang ibaratnya ini kenapa bisa terjadi, itu ada sebabnya. Nggak ujuk-ujuk kemudian tiba-tiba orang kemudian melakukan kejahatan, itu enggak, tapi memang ada reasonnya, ada alasannya. Nah, yang alasan itu kemudian ya kalau kita kemudian pilih lagi ternyata banyak apa bahasanya ya, dorongan-dorongan ya orang itu melakukan kenakalan remaja yang itu masih ibaratnya disupport gitu sama, maaf ya, sama negara. Kayak tadi kan tentang pornografi. Hari ini bahkan pornografi itu masuk ke dalam salah satu situs yang ibaratnya ngasih pajak yang besar gitu untuk negara. Malah jadi income gitu. Ini kan rahasia umum gitu. Jadi ya memang susah gitu untuk diberantas. Kakak kan nggak bisa kemudian kakak nggak punya wewenang untuk memberantas situs-situs itu kan. Yang punya wewenang itu kan negara. Yeah. Jadi memang harus ada peran dari negara gitu. Jadi memang semua institusinya tuh harus berperan, dari mulai keluarga, lingkungan sampai negara, itu semuanya harus ambil peran untuk melakukan pencegahan terhadap kenakalan-kenakalan remaja ini tadi. Jadi kita tuh nggak bisa cuman berharap oh ya udah aku perbaikin nih keluarga aku perbaikin nih lingkungan aku, tanpa peran negara juga ibaratnya tuh nggak perfect gitu, nggak akan sempurna. Itu deh kira-kira ya. Jadi bagaimana Nisa? Apa ada yang masih ingin ditanyakan? Jadi memang kita juga harus, maksudnya bukan dari keluarga aja, tapi lingkungan dan negara juga harus ada peran untuk mengatasi dari problematika ini. Nah, mungkin itu aja malam ini diskusi kita, karena memang udah lewat waktu juga yang sudah ditentukan. Nah, mungkin ada lagi Kartini yang mau ingin disampaikan? Sejauh ini udah nggak ada sih. Nanti gimana nih, kita akhiri aja atau gimana? Gimana Kak? Ada yang ingin mau disampaikan lagi? Makasih, alhamdulillah udah ya. Udah. Berarti kita tutup nih ya Kak ya? Iya, boleh, silakan. Oke teman-teman, sampai dulu. Gimana? Kita mengucapkan dulu terima kasih sama Kak Aziza yang udah sama-sama. Meskipun dari tadi sinyalnya kurang baik sekali Kak, mohon maaf perjuangannya luar biasa sekali. Mohon maaf Kak, kami merepotkan di malam hari ini. Ilmunya luar biasa kali Kak untuk malam hari ini. Kami jadi udah dapat pemahaman, oh seperti ini kenakalan remaja itu ternyata kayak gini, dapat kami pahami seperti itu. Juga sama-sama belajar bareng deh Kakak, banyak banget yang tadi. Ya, Kak. Mungkin nanti next time kita bisa buat lagi Kak acara seperti ini. Iya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah berhadir dan juga udah stay dari tadi pantengin diskusi kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin Oke, teman-teman, mungkin sampai di sinilah acara bincang-bincang santai kita pada malam hari ini, yaitu ditemani oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk pribadi kita sendiri. Lebih dan kurang kami mohon maaf karena kami juga masih tahap dan belajar ini. Mungkin itu saja, saya pamit undur diri. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ya. Kita tutup ya. Terima kasih banyak Kak Aziza. Terima kasih Kak.